kita akan selalu belajar sekalipun sudah lulus tashih, sekalipun sudah lulus sertifikasi, sekalipun sudah jadi koordinator, sekalipun sudah jadi trainer, sekalipun menjadi pimpinan yayasan, senantiasa untuk belajar. Kemudian wa'alamahu, yaitu mengajarkannya. Marilah kita bersemangat untuk mengajarkan kepada siapapun, karena ini adalah sabda Rasulullah, sehingga dengan sabda ini kita berusaha untuk belajar dan mengajar. Wa qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini besok di akhirat dianggap oleh Rasulullah SAW menjadi sahabatnya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di tempat ini. Wabil khusus ini kanan saya, ini ibu kandung saya, perkenalkan. Alhamdulillah beliau sudah pernah tugas jadi PNS, sengaja saya ajak karena punya rencana di rumah untuk jadi rumah Quran di rumahnya. Jadi perlu kiranya saya ajak untuk menemani. Bahkan kantornya Ustadz Wawan sudah disiapkan di sana di Blitar. Yang kami hormati dari pimpinan yayasan yang sejak awal sudah menemani saya sebelum tilawah akbar ada, kita sudah biasa ngaji, yaitu Ustadz Guntur, Pak Guntur, dan ini Ustadz Wawan, Pak Wawan. Ini teman saya yang sejak awal itu sudah ngaji duluan sebelum tilawah akbar ada. Saya sudah jadi guru Al-Quran tapi belum di tilawah akbar, di musola, di masjid, privat itu sudah. Nah, Ustadz Guntur, Ustadz Wawan ini pada saat itu ngaji bersama-sama. Jangan kalau boleh saya ini untuk memotivasi cerita beliau itu mulai dari awal, dari alif ba ta. Alhamdulillah sekarang dipercaya salah satu masjid untuk sesekali, karena di sana ganti-ganti untuk jadi imam sholat. Ini prestasi yang luar biasa, dan beliau tidak malu belajar. Padahal sudah umurnya sudah di atas 30, bahkan sudah hampir 40 pada saat itu. Dan ngajinya setengah 11 malam. Pada saat itu saya bengak-bengok. Bukunya aja belum ada umi ya. Masih bukunya Abdul Rauf, Abdul Aziz. Nah yang itu buku daurah itu luar biasa, itu sangat terkesan saya di RT 06 Sombongpeten Meguharjo Depok Sleman Sanding Selokan itu. Yang luar biasa, alhamdulillah setelah itu bergabunglah Pak Arif. Wah, kita sangat bangga sekali Pak Arif ikut bergabung di yayasan. Beliau itu alumni Norwegia, bahkan bertahun-tahun di luar negeri di Eropa. Oh, saya nggak bisa bayangkan hidup di Eropa itu makanannya nasi apa bukan ya Pak Arif ya? Saya nggak bisa membayangkan. Bukan nasi. Luar biasa. Tapi sangat bangga sekali dengan berhasilnya Pak Arif. Begitu juga saya sangat bahagia sekali dengan kehadiran teman-teman para guru Al-Quran yang bergabung di tilawah akbar. Ini sangat luar biasa. Aura apa yang bisa menjadikan teman-teman bergabung ini? Apakah daya tarik apa di tilawah akbar sehingga teman-teman bergabung di tilawah akbar ini sesuatu yang sangat membahagiakan kami. Mudah-mudahan pada hari ini kita tetap selalu bersemangat dalam rangka, saya mengingatkan kembali bahwa kita bergerak di dalam sosial dakwah. Kemudian payungnya adalah metode umi, kemudian benderanya adalah tilawah al-akbar. Saya ulangi, payungnya adalah metode umi, kemudian benderanya adalah tilawah al-akbar, bukan bendera negara ya. Kalau negaranya tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Bundan berhalangan ini, seandainya tidak piket, beliau pasti hadir di sini. Bahkan yang memesankan ruangan ini adalah Pak Bundan TNI yang sedang bertugas ini sampai pagi tugasnya, jadi nggak hadir beliau ini. Nah, kami mengingatkan kepada teman-teman bahwa kita bekerja di sosial dakwah, sudah sosial dakwah lagi, sehingga sebenarnya yang kita harapkan adalah pahala Allah Subhanahu wa taala. Adapun di situ kecipratan rezeki itu hanya sekedar hadiah kecil yang patut kita syukuri. Ini sejak awal ini harus menjadi dasar. Nah, kemudian ada lagi bahwa dengan bendera tilawah akbar yang payungnya metode umi adalah basisnya adalah mutu, sehingga komitmen pada mutu, marilah kita berusaha bersama-sama untuk tetap kuat, tangguh, kokoh sekalipun dalam menghadapi kendala-kendala yang sedang kita hadapi. Kemudian profesionalisme, mari kita berusaha bersama-sama. Bahkan saya, Pak Guntur, Pak Awan, dan Pak Arif sedang berusaha. Gimana ya tim guru ini bisa profesional? Kita sudah mulai, seandainya kita sudah berani, kita mau menyiapkan gaji pokok Pak Arif ya, angka-angka dan lain sebagainya. Ini dalam rangka usaha.
untuk menjadi komitmen di wilayah yang sedang kita kerjakan. Kemudian dalam membangun sistem ini mudah-mudahan teman-teman juga punya kekuatan lahir dan batin sehingga teman-teman bisa tangguh dan kokoh dalam menghadapi kendala yang seperti ini. Nah, hanya dua hal saja sebagai pengantar hari ini, bahwa yang pertama saya mengajak kepada teman-teman untuk komitmen, bahwa komitmen itu menjadi kunci utama dalam kita bekerja. Kalau bisa setiap HTAG, hambatan, tantangan, ancaman, gangguan, kita berusaha untuk mencari solusi. Jangan sampai HTAG itu, hambatan, tantangan, ancaman, gangguan, itu menjadi alasan untuk membenarkan kekurangan, kesalahan, atau kekurangan dalam diri kita. Saya ulangi, HTAG jadikan itu menjadi motivasi untuk mencarikan solusi, bukan hambatan itu menjadi alasan sehingga ketika kita pada saat itu lemah, kita menjadikan alasan dan kendala itu untuk membenarkan sikap kelemahan kita. Nah, di antara komitmen pada mutu yang sejak awal itu kami bangun, ini dulu sebelum corona ya. Saya dari dulu boleh tanya Ustadz Wawan, boleh tanya Pak Guntur, bahwa ngaji itu sebisa mungkin istiqomah, bener nggak Pak Guntur? Dulu sebelum corona, wis pokoknya carane ngaji wis kunci pokok. Istiqomah nomor 1. Kenapa kata Kiai pada zaman dahulu istiqomah lebih berat daripada 1000 Lailatul Qadar? Karena istiqomah akan mendatangkan yang lebih berat daripada 1000 karomah. Nah, kesuksesan itu akan didapatkan kalau orang itu istiqomah. Nah, karena corona inilah dari sesuatu yang istiqomah menjadi agak terkendala. Bahkan haji saja itu terkendala karena corona. Jadi harap dimaklumi ketidak istiqomah itu. Oleh karena itu, karena corona itu awalnya saya menganggap musibah, dan sekarang saya menganggap musibah sudah berakhir, hanya tinggal fitnah, maka saya minta Ustadz Wawan dan Pak Guntur, ayo Pak, kita ngaji sudah mulai yuk. Karena kalau nggak kita mulai lagi, kita nggak tahu fitnah ini sampai kapan. Tetap kita mengacu kepada ikhtiar menjaga corona. Itu saya selalu bilang, pembinaan tim guru tidak boleh libur. Itu dari dulu. Begitu corona kita terkendala. Kemarin sudah kita coba untuk pembinaan online ya Pak, akhirnya tidak efektif dengan berbagai macam kendala, salah satu sinyal dan lain-lain. Padahal dulu saya selalu bilang pembinaan guru tidak boleh libur, pokoknya gak boleh libur. Kenapa? 1, sebagai bukti komitmen. Yang kedua, menjaga istiqomah. Yang ketiga, menjanjikan pasti baiknya skill dan kompetensi. Nah, itu pembinaan. Mungkin yang paling duluan itu ya Ustadz Wawan tahunya. Dulu saya boleh cerita sedikit bahwa Ustadz Wawan dulu angkatan pertama. Ustadz Wawan, Ustazah Husnul, Ustazah Fitria almarhumah. Dulu kalau masih ingat mungkin insya Allah masih ingat Ustadz Wawan. Sebelum bertugas mengajar itu sudah setoran dulu ya Wawan. Ghorib, tajwid sudah setoran, sudah hafal semua, sudah checklist. Bahkan mikro teaching jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6 mikro teaching ghorib, mikro teaching tajwid itu sebelum mengajar pada saat itu. Nah, semangat itu saya berusaha agar bagaimana nanti teman-teman juga bisa seperti itu. Nah, itu adalah komitmen yayasan untuk ngaji. Kemudian saya mohon besok komitmen tiap PJ kalau bisa. Itu pada saat kita ada kajian rutin yang sifatnya cenderungnya diskusi sih, raketang hanya kita baca Al-Quran kemudian apa faedah bisa kita ambil. Untuk PJ silahkan yang laki-laki itu silahkan nanti bisa ikut, tapi kalau yang ibu-ibu ternyata bisa ikut ya nggak apa-apa. Tapi kita sangat memohon yang laki-laki yang tidak berhalangan setiap PJ TPK 1 sampai TPK 10 yang tidak berhalangan untuk ikut ngaji, biar kita secara ruqyah itu kita bisa bersama-sama di situ. Ah, itu komitmen. Komitmennya yaitu tadi ngaji, kemudian pembinaan tidak libur, kemudian ngaji tidak libur. Sebelum corona itu namanya TPK libur itu nggak pernah ada di Jalal Akbar. Bahkan yang lebih ngeri pada saat itu adalah Idul Adha. Idul Adha kita tidak libur ngaji TPK Jalal Akbar. Bahkan itu yang membuat Umi Foundation Pusat Surabaya itu tegas. Ustadz Mas Nuri menyampaikan kepada saya, Ustadz Akbar ini tim gurunya kayaknya kurang rekreasi karena 6 hari ngajar, yang hari akadnya pembinaan.
akhirnya kurang rekreasi. Dari Umi Foundation Pusat minta untuk libur, ya sudahlah, karena minta libur akhirnya kita 5 hari mengajar, kemudian 1 harinya pembinaan. Adapun 1 hari pembinaan di hari Jumat, ya monggo lah, biar Sabtu Minggu nanti bisa fokus untuk kegiatan yang lainnya. Sambil iklannya lewat, biar iklan berjalan. YouTube aja ada iklannya ya, apalagi bukan YouTube. Siapa yang S? Leci. Oh, Leci ini ya? Iya. Wah. Mantan ini. Selamat masuk. Ada Mas Selamat ada. Kurang? Sudah? Mohon maaf, untuk minumnya sudah semuanya? Baik, saya lanjutkan. Bahwa komitmen yang pertama tadi, yayasan ngaji, kemudian tiap titik PJ ngaji, kemudian pembinaan koordinator, saya minta nanti juga tidak libur. Oleh karena itu tolong nanti sebelum diakhiri kita sepakati pembinaan koordinator itu hari apa, jam berapa, tempatnya di mana, wis pokoknya harus di mana. Yang bertatap muka kita pakai protokol kesehatan, kalau perlu nyewa tempat di mana, kalau nggak bisa ya di sini. Oh, di sini boleh. Nah, monggo. Nanti untuk pembinaan koordinator. Kemudian ngaji tidak libur, alhamdulillah. Sekalipun online, yang penting tidak libur. Karena ngaji online itu sudah termasuk istiqomah. Nah, adapun yang libur, ini yang TPQ 8 saya berharap, salah. Oh, bener. TPQ 8, Pak Sandi Joko. Itu harusnya hadir. Salah satunya adalah karena beliau meliburkan TPQ sebelum izin kepada saya. Oleh karena itu, saya berharap semua titik TPQ ketika mau mengeluarkan sebuah kebijakan yang sifatnya urgent, maka saya minta tolong untuk minta izin kepada saya dulu, jangan sampai tidak minta izin sehingga memberikan kebijakan langsung kepada titik TPQ-nya. Salah satunya tiba-tiba libur, seperti salah satu titik yaitu TPQ 8 ini. Liburnya tidak izin, tetapi pemberitahuan. Sudah diputuskan baru disampaikan, itu pemberitahuan. Saya berharap tiap titik kalau punya kebijakan disampaikan ke saya dulu. Baik, kemudian untuk membuktikan komitmen bahwa kita berserius dalam sosial dakwah ini adalah jangan sampai karena takut biaya sehingga proses berdakwah Quran ini menjadi terkendala. Itu hal yang tidak boleh, yang kita harus kuat. Saya ulangi lagi, jangan sampai karena takut biaya sehingga proses kegiatan belajar ngaji ini menjadi terkendala. Wis pokoknya kegiatan itu harus ada, nanti bagaimana caranya kita belakang kita ikhtiarkan. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah berfirman nahnu nazzalna dzikra, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya simpulkan satu, komitmen ngaji yayasan dan PJ yang bapak-bapak atau yang laki-laki, monggo. Kemudian pembinaan koordinator, saya berharap nanti ada jawaban kesepakatan hari dan tanggal dan tempat. Kemudian ngaji tidak libur, monggo semua titik gimana caranya sekalipun muridnya berapa istiqomah tetap tidak libur sekalipun online. Terus pokoknya. Kemudian jangan takut biaya. Salah satu lembaga itu bilang kepada saya, Ustadz, karena ini kita biayanya semakin tidak mampu, kami kemungkinan besar ngaji metode uminya berakhir di tahun KBM ini. Saya langsung bilang sama pimpinan yayasan, Ibu, insya Allah tahun depan sebelum memutuskan diri untuk tidak pakai metode umi lagi, tolong buatkan proposal, mudah-mudahan saya bisa bantu untuk mencarikan dananya. Itu sekolah formal, ada yayasannya, bangunannya punya sendiri, tapi khawatir tidak punya biaya untuk bayar guru Al-Quran metode umi. Sehingga saya menyampaikan sebelum memutuskan itu tolong buatkan proposal, mudah-mudahan saya bisa membantu untuk mencarikan dana. Padahal gimana caranya nggak ngerti, pikir kali. Yang penting sanggup untuk gimana caranya proses mengaji itu berjalan. Insya Allah nanti ada solusi.
Ngaji tidak libur, jangan takut biaya untuk memulai proses sosial dakwah di dalam Al-Quran ini. Setiap kebijakan, tiap titik, monggo disampaikan ke saya dulu. Barangkali yang sifatnya urgent harus disampaikan. Ada hal teknis yang sifatnya tidak urgent, silahkan untuk punya kebijakan sendiri. Untuk selanjutnya silahkan nanti dilaporkan minimal ada 2 hal tiap titik. Yang pertama